Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana ketika Oma ingin menanyakan sesuatu kepada Tuan Muda Abimana, Oma ini tanpa mengetuk pintu lagi, ia langsung nyelonong masuk ke kamar Tuan Muda Abimana. Rupanya wow guys, bikin kita baper dibuatnya. Ketika itu Tuan Muda Abimana sedang mendorong Kinanti sehingga Kinanti pun terjatuh di tempat tidur. Dan Tuan Muda Abimana ini ikut terjatuh dan menimpa tubuh Kinanti yang tepat di atas tubuhnya Kinanti. Mereka pun saling berpandangan. Ketika Oma menyaksikan ini, Oma pun sangat terperangah dan tertawa malu. "Ups," kata Oma kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. "Maaf ya," kata Oma ini kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana sambil tersenyum-senyum melihat kejadian ini, dan Oma pun langsung keluar dari kamar tersebut. Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini langsung menoleh kepada Oma dan merasa malu yang sangat ketika mereka berdua ini dipergoki oleh Oma. Sementara itu di scene selanjutnya, David ini menggoda Tuan Muda Abimana dan Kinanti karena Tuan Muda ini selalu marah-marah kepada Kinanti. David mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda segera memiliki anak saja, dan David menggoda dengan mengayunkan tangannya seolah-olah sedang menggendong bayi. Mendengar ucapan David ini yang terlalu ikut campur dalam urusan Tuan Muda Abimana, Tuan Muda Abimana langsung marah kepada David. Kata Tuan Muda Abimana kepada David, "Pit, saya nggak bicara sama kamu. Emang gampang bikin anak," kata Tuan Muda Abimana ini kepada David sambil melihatkan wajah marahnya kepada David. Namun David yang sudah terbiasa dengan kemarahan Tuan Muda Abimana ini, ia tetap saja mengayunkan tangannya sambil tertawa-tawa. Begitu juga Kinanti ikut tertawa dengan tingkah lakunya David ini. Namun lain halnya dengan Tuan Muda Abimana. Ia sangat kesal diledek oleh David tersebut. Akhirnya Tuan Muda Abimana dan Kinanti tidak jadi bertengkar karena saat ini Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sedang bertengkar karena Kinanti merasakan kalau Tuan Muda Abimana ini tidak dapat mengerti akan dirinya. Kinanti marah kepada Tuan Muda Abimana dan ia pun menangis. Ia mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini membiarkannya sendiri untuk saat ini. Tentu saja Tuan Muda Abimana tidak mau dengan permintaan Kinanti. Dan di scene selanjutnya, Kinanti ditemani oleh Tuan Muda Abimana untuk menemui Om Herman. Tuan Muda Abimana ini marah-marah kepada Om Herman karena terlalu menekan Kinanti. Ia tidak mau jika istrinya terlalu ditekan oleh Om Herman. Meski Kinanti adalah anaknya Om Herman,
Tapi Tuan Muda Abimana tidak mau jika Om Herman terlalu menekannya karena saat ini Kinanti adalah istrinya. Tentu saja segala urusan Kinanti sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan Om Herman ini masih bersikeras dengan pendiriannya. Rupanya Om Herman ini meminta agar Kinanti membebaskan istrinya Marisa dari penjara. Dan Om Herman ini menyalahkan Kinanti, padahal si Marisa ini telah membunuh istri pertamanya. Tapi Om Herman yang sudah dimabuk cinta ini, ia buta akan kebaikan. Ia rela jika istrinya meninggal, meski itu adalah perbuatan yang sangat salah. Dan di scene berikutnya Kinanti ini membawakan catatan belanja kepada Tuan Muda Abimana, yang dimana saat itu Tuan Muda Abimana sedang berada di taman bersama Amanda dan juga David. Ketika Kinanti memperlihatkan catatan belanja itu kepada Tuan Muda Abimana, ia berpamitan untuk belanja. Namun di sini ketegasan Tuan Muda Abimana pun ia perlihatkan kepada Kinanti. Tuan Muda Abimana mengizinkan Kinanti untuk berbelanja, tetapi harus ditemani seseorang. Dan Tuan Muda Abimana akan menyuruh David untuk menemani Kinanti berbelanja. Dan di sini terlihat kalau Amanda ini melihat kejadian itu sangatlah kesal di dalam hatinya. Meski ia terdiam, namun di dalam hatinya sangat panas melihat kedekatan antara Tuan Muda Abimana dengan istrinya. Sampai saat ini ia belum bisa move on kalau saat ini Tuan Muda Abimana sudah mempunyai istri. Ia ingin merebut Tuan Abimana kembali lagi kepadanya. Namun hal itu sia-sia saja sehingga timbul niat Amanda ini untuk bunuh diri karena ia sangat mencintai Tuan Muda Abimana. Namun Tuan Muda Abimana tidak mau pernah mengerti akan dirinya meski segala cara sudah ia lakukan. Dan ketika Tuan Muda Abimana akan pergi ke kantor, Kinanti meminta uang kepada Tuan Muda Abimana untuk belanja bulanan. Dan Tuan Muda Abimana pun menyuruh agar Kinanti berbelanja, tapi harus ada yang menemani. Dan terlihat juga diceritakan di sini kalau Bibi Oh Mai Mai ini sangat terharu dengan Kinanti. Bibi Oh Mai Mai pun memeluk Kinanti. Ia sangat sayang kepada Kinanti karena sudah perhatian kepada dirinya yang membelikannya hadiah. Dan Oma yang menyaksikan ini pun sangat terharu dan senang atas kebaikan cucu menantunya ini. Maklum saja, Oma ini sangat menyayangi Tuan Muda Abimana. Dan ia juga sangat senang mendapatkan cucu menantu seperti Kinanti yang dapat memahami Tuan Muda Abimana meski sering terjadi pertengkaran kecil-kecilan antara Abimana dan Kinanti. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.